Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak, Ibu, Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari ini kita akan berbincang sedikit tentang publikasi, tentang riset dan tentang pendidikan dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Dr. Hendra Hermawan dari Laval University, Kanada. Beliau sehari-hari sebagai dosen tetap pada jurusan mineral metalurgi. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Akang Dr. Hendra Hermawan ini. Misalnya saya sering baca di Facebook, di media sosial tentang Akang Dr. Hendra ini. Sebagai staf pengajar di Indonesia. Ya, silakan Kang. Ya, ceritanya dulu tahun 2003 itu saya suka browsing universitas itu di luar negeri, terus masuk ke websitenya, masuk ke jurusannya, lihat nama-nama dosennya. Pas masuk ke website dosennya masing-masing itu sering kita temui lowongan mahasiswa. Dosennya lagi sedang mencari mahasiswa. Nah, saya dulu iseng-iseng hubungi puluhan juga yang dihubungi. Oh gitu. Puluhan banyak dari menghubungi ke Inggris, ke mana lagi, ke Amerika, Kanada, Australia. Yang menyambut itu ada yang dari Inggris, ada yang dari Kanada. Yang berlanjut itu yang dari Kanada. Waktu itu masih di Bandung sebelum pergi ke UNAN. Berarti S2-nya tetap di ITB dulu ya Kang ya? Iya. Jadi pas kontak dengan yang di Kanada itu profesornya bilang, wah kamu lulus S2 aja dulu, nanti kalau udah lulus hubungi saya lagi. Nah setelah lulus saya hubungi lagi. Sudah dihubungi, kebetulan dia lagi proyeknya lagi jalan. Terus setelah ngobrol-ngobrol, setelah istilahnya seleksi lah ya dia ya. Akhirnya kamu daftar ke universitas. Daftar ke universitasnya secara resmi untuk dapat acceptance letter. Setelah itu dari acceptance letter terus dapat surat financial support, dukungan bahwa saya akan beasiswa oleh profesor itu. Dengan 2 surat itu dan syarat yang lainnya kemudian apply visa dan study permit. Mereka mensyaratkan kualitatif, mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Perancis. Itu saja. Ya. Jadi saya dulu gimana cara membuktikannya kan? Ya saya sertakan aja hasil tes TOEFL, hasil les bahasa Perancis. Tanpa harus ada berapa minimal. Yang penting saya bisa menunjukkan bahwa saya bisa berbahasa Inggris. Dan sebelumnya kan memang jadi yang intinya itu kalau sudah ada calon profesor yang menerima kita, ya udah administrasinya udah mudah aja, tinggal ke universitas secara formalitas. Karena intinya di situ ada calon pembimbing yang sudah menerima. Kemudian kemampuan bahasa Inggris kita di atas rata-rata lah gitu ya. Saya sendiri enggak. Jadi belajar lagi bahasa di sini. Oh di situ. Di sini. Aplikasi medika. Jadi begini, riset di Kanada, terus saya sebagai dosen. Jadi intinya kembali ke tugas dosen. Tugas dosen kan ada 3 ya, mengajar, meneliti, sama melayani. Nah dalam meneliti itu kalau kita bagi lagi ada 3. Pertama itu mencari hibah riset sendiri. Jadi kita harus cari uang. Kalau mau riset harus cari uang. Universitas nggak ngasih. Universitas ngasih ketika kita direkrut pertama kali sebagai startup. Itu cukup untuk 1 tahun. Lalu berarti setelah itu kita harus mencari sendiri dan riset dari luar universitas.
Oh iya. Setelah itu tugas dalam dalam hal meneliti itu setelah mencari dana riset adalah merekrut mahasiswa pasca sarjana. Kita harus bisa membimbing mahasiswa pasca. Dan iya. setelah itu adalah mengkomunikasikan hasil riset. Mengkomunikasikan ya bisa di conference, bisa dalam bentuk paper, buku dan sebagainya. Jadi komponen meneliti ini adalah komponen meneliti. Jadi tugas meneliti dari dosen atau komponen meneliti ini menjadi kriteria terpenting dalam proses rekrutmen dan proses promosi. Syarat-syarat penting. Sementara di Kanada ini seorang dosen yang ingin meneliti bisa meminta dana riset ke berbagai lembaga hibah. Jadi di Kanada ada lembaga hibah pemerintah federal tingkat nasional. Itu ada tiga lembaga hibah besar. Ada NSERC untuk Science Engineering, ada CSR untuk Health Sciences, dan ada juga satu lagi untuk Social Science. Lalu ada lagi lembaga hibah dari tingkat provinsi, Pemda. Itu juga sama. Ada misalnya lembaga hibah untuk engineering ada di Pemda. Kita bisa minta ke Pemda. Lalu ada banyak yayasan yang memberikan dana riset juga. Yang bergerak di bidang riset berarti ya? Iya, misalnya ada yayasan kanker, yayasan penyakit jantung. Nah itu mereka punya uang dan mereka bisa memberikan dana riset juga, mengumumkan kompetisi. Biasanya kompetisinya itu agak susah mendapatkan atau memang rata-rata dapat gitu dosen-dosen yang ngajukan itu? Namanya juga kompetisi ya. Misalnya yang dari NSERC itu ada satu dana riset yang semua orang harus apply, semua dosen. Itu sebagai kayak benchmark gitu. Kalau kita bisa dapat itu baguslah kalau gitu ya. Nah itu ada namanya Discovery Grant. Kalau kita dapat itu kita bisa didanai sampai 5 tahun berturut-turut. Anggarannya sekitar berapa itu? Anggarannya tidak besar. Dia itu saya itu kemarin dapat $25,000 per tahun. Kalau di Indonesia kan cukup besar. Kalau di Indonesia kan iya. Kalau di sini itu 25.000 itu cukup untuk merekrut satu mahasiswa PhD. Pak Endra, mahasiswa PhD student Pak Endra sekarang berapa orang? Saya sekarang ada 2 mahasiswa PhD. Kira-kira kalau ada yang mau daftar jadi mahasiswa Pak Hendra, apa yang perlu dipersiapkan ini? Sayanya harus nyari duit dulu. Oh, jadi yang cari itu profesornya dulu ya? Karena di sini tuh kalau kita merekrut mahasiswa, kita harus membayar dia. Jadi kalau ada dosen di Kanada buka lowongan PhD, itu berarti dia udah siap dengan uangnya. Karena saya bertanggung jawab, itu saya jadi seperti pengusaha, merekrut karyawan. Jadi saya harus gaji dia untuk hidup di sini, untuk bisa bekerja untuk kita. Oh gitu ya. Istilahnya seperti itu. Jadi sebentar tadi yang dana riset itu. Jadi ada 2 jenis dana riset. Ada riset, ada dana operasional, ada dana untuk beli alat. Nah, yang tadi yang Discovery Grant itu dana operasional sampai 5 tahun itu. Jadi itu untuk beli bahan, untuk menggaji mahasiswa dan sebagainya. Tapi di sini nggak ada itu komponen dana riset untuk dosen. Oh, nggak ada ya. Bedanya di sini nggak ada. Jadi kalau dosen sudah dapat status permanen, itu disebutnya tenure kalau di sini. Nah, tenure itu artinya pekerjaan kita melekat dengan kita sampai kita mati. Oh, jadi gitu ya. Istilahnya hanya kita yang bisa mengajukan pensiun. Tidak ada batas pensiun wajib. Jadi umur 65 saya nggak harus pensiun, umur 70 nggak harus pensiun. Kalau masih sehatnya? Iya, yang bisa mengajukan pensiun adalah saya. Iya benar. Makanya banyak di sini dosen yang umur 80, 85 masih ngajar. Dia belum mau pensiun.
karena nggak bisa diusir. Melekat selama hidup gitu ya. Iya, jadi cuma dia dan Tuhan yang bisa memberhentikan. Terus kita lanjut Pak Indra. Terus satu lagi yang menarik dari hibah riset di sini ya. Iya. Jadi misalnya saya dapat dana riset 100.000 nih dari lembaga pemerintah. Itu uangnya akan masuk ke universitas. Universitas akan membuka account untuk kita. Iya. Jadi 100.000 itu ada di account kita di universitas. Jadi kita yang punya kontrol. Nah, bersamaan dengan 100.000 itu ada 30-40% tambahan dari lembaga hibah itu diberikan ke universitas untuk urusan administrasi. Jadi yang 100.000 itu full untuk saya gunakan untuk riset. Iya. Dan untuk biaya administrasinya ada lagi 30% dari situ diberikan langsung ke universitas. Jadi saya nggak ngurus kwitansi, nggak ngurus apa. Jadi saya kalau saya mau beli bahan tinggal saya cari, misalnya produknya, saya kasihin ke sekretaris di jurusan. Sekretaris itu bukan sekjur ya. Sekretaris itu memang sekretaris gitu ya, kayak di kantor-kantor. Tolong belikan ini, pakai account saya ini. Ya udah, saya tinggal terima barangnya. Nanti juga di akhir nggak ada pelaporan administrasi yang ngurusin universitas. Oh gitu ya. Ya, jadi benar-benar bebas dari urusan begituan gitu. Kita urusannya risetnya aja. Riset aja. Terus mengenai honor dari dana penelitian itu ada nggak? Nggak ada. Untuk dosen? Iya. Nggak ada. Memang fokus ke biaya penelitian aja ya? Penelitian. Jadi kayak yang hibah operasional tadi, ya. Iya. Yang dana riset operasional itu bisa kita pakai untuk membeli bahan, menggaji mahasiswa, menyewa alat misalnya, untuk pergi seminar, terus lain-lain yang seperti itu. Tapi tidak boleh untuk membayar kita sendiri. Memang tidak ada itu. Tidak bisa untuk beli alat, karena untuk beli alat kita bisa minta dana hibah memang khusus untuk beli alat. Kita bisa pakai minta untuk beli SIM bisa loh. Iya. Saya kemarin dapat 3 miliar untuk beli alat. Iya. Luar biasa ya. Kalau pribadi ya yang meminta, bukan universitas ya. Iya. Jadi pribadi dosen itu minta, saya perlu SIM untuk di lab saya, proposalnya meyakinkan, ya bisa dapat. Hanya sekitar 9-10 SKS per tahun. Oh, per tahun. Nggak terlalu berat. Satu mata kuliah, jadi 3 mata kuliah per tahun. Berarti banyak waktu untuk meneliti itu cukup banyak berarti ya? Iya. Jadi banyak waktu nganggur. Oke Pak Indra, mungkin sedikit lagi masalah publikasi ini. Mungkin ada pesan motivasi ya Pak Indra, karena saya lihat ini citasinya udah 3.000-an, kemudian ya cukup bagus ini. Bagaimana mensiasati supaya kita punya publikasi setiap tahunnya dan mudah diterima ya, mungkin seperti apa? Jadi begini dulu, di Kanada itu kita ada konsep academic freedom, kebebasan akademik. Di dalam kebebasan akademik, universitas tidak bisa memaksa dosen untuk publikasi. Oh gitu ya? Tidak ada paksaan untuk publikasi. Tetapi publikasi menjadi salah satu syarat untuk naik pangkat. Jadi kalau saya mau naik pangkat, ya itu harus publikasi gitu. Iya. Kalau saya tidak perlu lagi naik pangkat, ya buat apa? Kalau dari segi tujuan yang seperti itunya ya. Iya. Tapi publikasi juga bisa menjadi salah satu alat bantu untuk membuktikan kompetensi dan reputasi kita. Gitu. Terutama itu diperlukan ketika kita akan ketika kita menulis proposal riset. Iya. Ya kan kita harus bisa meyakinkan panitia, saya ini mampu loh untuk melakukan riset. Ini lihat track record saya. Iya. Nah, di situ gunanya publikasi. Oh gitu. Untuk naik pangkat, untuk minta dana riset.
Sekarang Pak Hendra kan associate professor. Kalau untuk menjadi profesor full itu berapa dibutuhkan publikasi, atau ya kalau di Indonesia mungkin minimal 2 publikasi di jurnal bereputasi. Kalau di sana gimana? Nah, jadi harus kembali ke awal. Jadi ketika saya direkrut, ketika saya dapat ini, saya mendapat kontrak 5 tahun sebagai asisten profesor. Ya, itu disebutnya tenure track. Jadi kontrak 5 tahun yang di akhir tahun kelima itu ada 2 keputusan. Saya naik pangkat ke associate profesor atau saya PHK karena nggak memenuhi syarat kan dari kontrak. Nah, alhamdulillah saya naik pangkat karena memenuhi syarat. Nah, syarat-syaratnya itu 3 tadi. Saya harus membuktikan saya bisa ngajar. Saya harus bisa membuktikan bahwa saya bisa meneliti. Saya harus membuktikan bahwa saya juga melayani. Nah, dalam meneliti, buktinya saya mendapatkan dana riset dari luar. Saya membimbing mahasiswa pasca sarjana, saya melakukan publikasi. Jadi ke situ. Nah, untuk dari asisten ke associate itu yang paling penting. Karena ketika kita naik pangkat ke associate, itu kita mendapatkan tenure tadi sebagai dosen tetap. Nah, selanjutnya kalau mau naik ke full professor. Kalau mau ya, karena saya sendiri tidak melihat itu penting. Karena saya sudah permanen, sudah tenure. Dan tenure ya. Sudah cukup, buat apa lagi? Tapi kalau mau, saya bisa mengajukan promosi ke full professor. Itu ada 3 jalur. Jalur pengajaran. Jadi saya harus bisa membuktikan saya bisa mengajar secara excellent, secara bagus. Jadi jalurnya jalur pengajaran. Ada jalur riset. Ada jalur dua-duanya digabungkan. Kalau jalur riset itu di situ, maka yang dikejar adalah publikasi, terus kumulasi dana riset, sama pembimbingan mahasiswa pasca sarjana. Target publikasi untuk jadi profesor itu ada ditargetkan di sana atau enggak? Nah, di sini itu syarat kenaikan pangkat dan keputusan naik pangkat itu ada di universitas, tidak ada urusannya dengan pemerintah. Oh gitu ya. Kemudian kewajiban profesor dengan associate itu bedanya di mana? Kewajiban publikasi. Tidak ada, maksudnya seperti tadi kembali kan, tidak ada paksaan untuk publikasi karena kita punya academic freedom tadi. Universitas tidak bisa menyuruh. Ketua jurusan itu bukan bos saya. Bener loh. Salah satu buktinya, saya bisa pergi kemana aja tanpa harus minta izin ke ketua jurusan. Saya hanya harus memberitahu ketua jurusan kalau saya akan pergi lebih dari 14 hari. Itu memberitahu, bukan minta izin. Berarti merdeka dosen di sana ya? Itulah yang disebut dengan kemerdekaan akademik, kebebasan akademik. Dosen merdeka itu seperti itu. Kalau dosen merdeka tapi urusan kenaikan pangkat ditentukan oleh pemerintah, itu nggak merdeka. Kalau di sini nggak ada urusan pemerintah. Yang menentukan syarat kenaikan pangkat ke profesor, ke associate profesor itu universitas masing-masing. Dan keputusan juga ada di universitas masing-masing. Karena gaji juga dari universitas. Jadi gaji dosen di universitas saya dengan gaji dosen di universitas satunya lagi tetanggaan beda. Kalau kita di Padang dengan Jakarta itu sama SK-nya semua. Karena semuanya sentralisasi kan, diatur oleh kementerian. Kalau di sini nggak ada, hanya dengan kementerian. Meskipun ini universitas negeri loh. Mungkin yang terakhir ini Pak Dr. Hendra. Kira-kira ada kata-kata memberi semangat ini kepada dosen muda yang mau melanjutkan ke luar negeri? Mungkin ada kawan-kawan atau apa? Apa yang perlu dipersiapkan atau ya dikasih sedikit arahan? Karena udah banyak pengalaman Pak Hendra ini di Kanada. Ya sekarang mau keluar negerinya melalui jalur apa? Kalau jalur itu berarti saya harus bisa menemukan calon profesor yang akan menerima. Berarti kita harus bisa
meyakinkan dia untuk menerima kita sebagai mahasiswanya. Meyakinkan. Caranya seperti tadi. Rekor kita harus mesti ada gitu ya. Ya pokoknya gimana caranya, karena saya pun tidak melihat track record juga, tapi melihat potensi dan kesungguhan. Dan itu bisa dilihat dari ketika kita wawancara. Karena bisa aja dia banyak publikasinya, tapi itu adalah bantuan orang lain. Ya kan, bukan hasil karya dia sendiri. Benar. Banyak juga seperti itu ya. Ya harus di pentingnya wawancara, melihat sendiri. Ya, sudah banyak ilmu pengalaman yang Pak Endra berikan ini kepada kami di Indonesia. Saya pikir cukup Pak wawancaranya. Gitu aja. Ya, Saya mah bebas.